Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling diutamakan, marilah kita sama-sama memanjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul walaupun lewat media sosial. Salawat beriringan dengan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 Nation Formation dan Jilid 2 Nation Building kini menjadi sorotan hingga akhirnya ditarik dari peredaran oleh Kementerian Kependidikan dan Kebudayaan. Kamus Sejarah Indonesia tersebut menuai polemik karena tidak mencantumkan sosok pahlawan nasional yakni Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sosok pahlawan nasional yang hilang dalam Kamus Sejarah Indonesia, kini merujuk pada profil pesantren Tebu Ireng. Beliau merupakan pendiri dan pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Beliau dikenal sebagai sosok pahlawan, pemikir dan pejuang serta pahlawan nasional terbesar di dunia pada abad ke-20. Beliau lahir pada Selasa Kliwon tanggal 24 Zulqaidah 1287 bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871. Beliau merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara, putra dari Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Dari jalur ayah, nasab beliau bersambung kepada Maulana Ishaq hingga Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Namun pada jalur ibu, nasab beliau bersambung kepada pemimpin kerajaan Majapahit yakni Raja Brawijaya VI atau Lembu Patang yang berputra Jaka Tingkir. Dalam sejarah tercatat Jaka Tingkir merupakan Raja Pajang pertama yang diberi gelar Raden Pajang atau Pangeran Adiwijaya. Menurut Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz mengungkapkan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari mulai berkelana dan mulai nyantri di beberapa pesantren pada usia 15 tahun. Di antara pesantren yang pernah beliau tinggali yakni pesantren Wonorejo Jombang, Wonokoyo Probolinggo, kemudian pesantren Langitan Tuban dan pesantren Trenggilis Surabaya. Kemudian beliau melanjutkan mencari ilmu di beberapa pesantren di bawah asuhan Kiai Haji Khalil bin Abdul Latif. Kemudian pada tahun 1891 beliau kembali ke Jawa. Di sana beliau melanjutkan menuntut ilmu di beberapa pesantren di bawah asuhan Kiai Yakub. Kemudian beliau menikah dengan Nafisah, salah satu seorang putri Kiai Yakub. Pernikahan tersebut dilangsungkan pada tahun 1892 Masehi. Tidak lama kemudian beliau beserta istri dan mertua beliau pergi ke Mekah guna menunaikan ibadah haji. Kesempatan di Mekah beliau gunakan untuk menuntut ilmu. Hampir seluruh disiplin ilmu beliau pelajarinya, terutama ilmu hadis. Namun saat di Mekah, istri beliau meninggal dunia beserta anak beliau yang dilahirkan di Mekah. Sempat kembali ke tanah air, beliau kembali lagi ke Mekah. Pada periode kedua kembali ke Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari rajin menemui ulama-ulama besar untuk belajar dan mencari barokah kepada mereka.
karena keilmuannya yang sudah dianggap mumpuni, Kiai Haji Hashim Asy'ari dipercaya untuk mengajar di Masjidil Haram beserta para ulama lainnya, di antaranya Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minakabawi. Di Mekah, beliau memiliki banyak murid dari berbagai negara dan beberapa murid dari tanah air. Pada periode ketujuh di Mekah, tepatnya pada tahun 1899, Kiai Haji Hashim Asy'ari menikah dengan Khadijah, putri Kiai Romli dari Karangkates, Kediri. Mendirikan pesantren pada tahun 1899, Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng. Awalnya santri beliau berjumlah 8 orang, namun 3 bulan kemudian santri beliau berjumlah 28 orang. 2 tahun setelah mendirikan pesantren, Khadijah, istri beliau, meninggal dunia tanpa meninggalkan putra. Kemudian beliau menikah dengan Nyai Nafiqah, putri Kiai Ilyas, pengasuh pesantren Sewulan, Madiun, yang dikaruniai 10 anak. Pada akhir 1920-an, Nyai Nafiqah wafat. Kemudian beliau menikah lagi dengan Nyai Masrurah yang dikaruniai 4 anak. Mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama atas masukan dari beberapa pengasuh pesantren dan atas petunjuk dari guru beliau, yakni Kiai Haji Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Organisasi Nahdlatul Ulama tersebut berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344 bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926. Menurut Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, berdirinya NU bukan hanya untuk membangun barisan, melainkan untuk merespon keadaan dunia di kala itu, di mana mereka sedang bertentangan paham antara paham kemazhaban dan paham pembaharuan. Dalam situasi pertentangan paham yang kian meruncing, NU hadir dengan pemikiran yang lebih moderat. Pandangan NU yang lebih moderat membuat interaksi dan komunikasi sesama muslim di dunia menjadi mudah dibandingkan sebelum adanya NU. Melawan penjajahan di masa penjajahan, Kiai Haji Hashim Asy'ari memiliki pengaruh besar terhadap Belanda dan Jepang, sehingga membuat Belanda dan Jepang kelimpungan. Pada masa penjajahan Belanda pula, Kiai Haji Hashim Asy'ari pernah dianugerahi bintang jasa, namun beliau menolaknya. Kemudian pada saat itu pula beliau mengeluarkan fatwa jihad melawan penjajah dan fatwa haram pergi haji menggunakan kapal milik Belanda. Fatwa jihad tersebut membuat Belanda dan sekutu kelimpungan dan memantik perlawanan terhadap Belanda di mana-mana. Kemudian fatwa haram pergi haji menggunakan kapal milik Belanda membuat para jamaah calon haji membatalkan keberangkatan ke tanah suci. Pada masa pendudukan Jepang, Kiai Haji Hashim Asy'ari pernah ditahan oleh tentara Jepang karena tidak mau menghormat terhadap Tokyo pada setiap pagi. Mencetuskan resolusi jihad di awal masa kemerdekaan Indonesia, Belanda dengan membonceng NICA ingin kembali menduduki Indonesia. Untuk menyelamatkan kemerdekaan Indonesia, Kiai Haji Hashim Asy'ari beserta para ulama lainnya mencetuskan resolusi jihad untuk melawan penjajah. Pada waktu selanjutnya, fatwa jihad melawan Belanda membuat perlawanan di mana-mana. Salah satu yang terbesar dan heroik yakni pertempuran di Surabaya oleh Arik-Arik Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Kemudian pada tanggal 25 Juli 1947, Kiai Haji Hashim Asy'ari meninggal dunia. Jenazah beliau dikebumikan di pesantren Tebu Ireng, Kabupaten Jombang. Satu dari sekian banyak kontribusi besar yang Kiai Haji Hashim Asy'ari keluarkan, salah satunya yakni menyatukan dua kubu yang berseteru untuk menentukan dasar negara Indonesia yang baru lahir.
atas petunjuk Kiai Haji Hashim Asy'ari, dua kubu yang berseteru tersebut menyepakati penghapusan 7 kata pada Piagam Jakarta. Penghapusan 7 kata pada Piagam Jakarta tersebut menghentikan polemik dasar negara, juga menjaga persatuan dan kesatuan yang dilambangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat dengan NKRI. Atas jasa beliau terhadap negara, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 17 November 1926 Masehi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.